Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Yuyan mulai mengambil tindakan untuk mengajak Xiaoyan memulai berkultivasi ganda. Namun milik Xiaoyan sama sekali tidak berkembang yang membuat Yuyan sangat kecewa. Segera dia memberikan pil untuk masalah yang dialaminya. Tiba-tiba ada sosok berjubah hitam yang muncul dan diketahui sebagai sosok yang berada di balik para Raja Roh dari Istana Surgawi. Mengenai gelar Yulan, Xiaoyan mengetahuinya dari mulut raja di dalam alam dewa kekacauan. Dia juga mendengarnya selama pertemuan di alam dewa kekacauan. Sehingga kemunculannya yang mengenakan jubah hitam dan penampilannya yang aneh langsung bisa ditebak oleh Xiaoyan. Membunuh keabadian para dewa mungkin akan baik-baik saja. Tetapi jika kau membunuh seorang Yulan, apakah yang mulia benar-benar berani? Tiba-tiba sosok hitam itu memanggil nama yang mulia. Dia jelas menyadari bahwa Xiaoyan tidak mungkin membunuhnya. Karena kau hanyalah seorang Yulan, maka tidak ada masalah untuk membunuhmu. Ucap Xiaoyan berbicara pada saat ini dan dia tidak peduli lagi apa kekuatannya. Pasalnya sosok berjubah hitam di depannya pasti memiliki kemampuan untuk menemukannya hingga mati. Xiaoyan mengetahui hal ini. Tetapi sekarang dia hanya bisa melakukannya karena statusnya sebagai yang mulia. Meskipun sekarang Xiaoyan sangat lemah, namun siapapun yang mengenal yang mulia tidak akan melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun mereka hanya bisa melihat status yang mulia di alam dewa kekacauan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan batu giok tipis di telapak tangannya lalu menekannya. Dengan keterkejutan di hatinya, dia segera menyampaikan berita tersebut kepada nomor 1 melalui kesadaran spiritualnya. Saat ini Xiaoyan hanya bisa mencoba bertanya apakah dia bisa membantunya saat menghadapi kritis ini. Walaupun Xiaoyan tidak tahu siapa sebenarnya sosok nomor 1 itu, namun sekarang jika dia ingin menghadapi kebenaran dari alam dewa kekacauan, maka dia hanya bisa bertanya kepada orang yang juga berasal dari alam dewa kekacauan. Sekarang aku perlu tahu koordinatmu. Bersantailah sejenak. Ucap suara nomor 1 langsung terdengar di dalam benak Xiaoyan. Seketika itu juga Xiaoyan merasa mendapatkan angin segar. Seolah-olah dia dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Namun perasaan itu hanya sesaat dan langsung lenyap. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara yang bergema di telinganya. Kakak segera datang. Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Sebelum dia sempat menjawabnya, tiba-tiba seberkas cahaya muncul di sampingnya dan tidak diketahui dari mana asal datangnya. Hal itu sama persis seperti sosok berjubah hitam di depannya yang tiba-tiba muncul dan membuat ruang mulai terdistorsi. Segera sosok tubuh mengembun. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam dan sebuah mahkota emas kecil di kepalanya. Tampilannya sederhana dan elegan, namun matanya yang seperti tatapan harimau langsung jatuh ke sosok berjubah hitam, sehingga ekspresinya langsung berubah. Kau sungguh berani, ucap pria itu berteriak dengan suara marah. Pada saat yang sama dia dengan cepat mengangkat tangan ke arah sosok berjubah hitam dan menepuk tangannya. Terlihat bahwa ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan tenggelam ke arah sisinya. Pria itu juga membiarkan lautan berbintang yang terbentang di wajahnya. Xiaoyan bahkan tidak bisa memahami pertarungan antara keduanya. Dia hanya merasa dirinya seolah-olah akan tercabik-cabik. Hua Chen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa gunakan topeng untuk melakukan apapun yang kuinginkan. Jika tidak ada sebab dan akibat, aku akan menciptakan sebab dan akibatnya lalu bertindak dan mengganggu dunia ini. Cepat atau lambat, kau akan mengetahuinya. Ucap pria itu segera menggerakkan lengan bajunya dan meresponnya dengan dominan. Saudari, hanya karena kau dapat memanggil pusaran air, bukan berarti kau tidak terkalahkan. Bagaimana caramu menghentikan pusaran air? Tetapi kau jangan khawatir.
Pusaran air ini akan menghancurkanmu sepenuhnya. Ucap suara yang tajam terdengar dari sosok berjubah hitam. Dan pria yang bernama Hua Chen segera mengambil tindakan lagi. Kali ini sosok berjubah hitam itu tidak meresponnya melainkan melangkah mundur. Saat berikutnya jubah hitamnya hancur berkeping-keping. Dan akhirnya hanya menyisakan wajah biru yang berputar-putar lalu menghilang. Cih, tikus-tikus ini sungguh menjijikan. Ucap Hua Chen berkata dengan marah. Namun dia tidak mengejarnya seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejarnya bahkan jika dia menginginkannya. Terima kasih atas bantuanmu. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Mata Hua Chen akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Saat melihatnya, mata Hua Chen sedikit mengerinyit dan mata harimaunya memancarkan aura yang menakjubkan. Sial, bagaimana bisa aku dikirim hanya untuk membantu seorang keabadian kaisar? Tepat ketika Hua Chen sedang bingung, Yuyan tiba-tiba menerkam ke depan lalu langsung menggantung di tubuh Hua Chen. Hua Chen, kenapa kau ada di sini? Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Ucap Yuyan dengan suara yang manja. Hua Chen jelas terlihat sangat ketakutan. Dia tidak peduli lagi sedang berbicara dengan Xiaoyan. Segera dia melangkah mundur dan menghindarinya. Saat memandang Yuyan, dia seolah-olah sedang melihat hantu. Tanpa berkata apapun lagi, dia langsung terbang ke dalam celah dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Hua Chen pergi, Yuyan segera menunjukkan ekspresi penuh kekecewaan. Dia benar-benar tidak menyukaiku. Saat melihat ekspresi Yuyan, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Meskipun Yuyan hanyalah avatar, namun sudah bisa diduga seperti apa karakter sosok nomor 4 itu. Apakah Puan Yuyan menyukai semua pria? Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Mendengar kata-katanya, Yuyan segera meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Xiaoyan dengan marah. Tentu saja, aku tidak hanya menyukai pria tampan dengan karakter yang bagus. Dan yang terpenting dia harus tegas. Menurutku, kau jauh lebih tampan dari Hua Chen. Dan kau juga memiliki aura yang kejam. Menurutku apa yang ada di dalam dirimu jauh lebih menarik daripada Hua Chen yang tampak serius. Walaupun kau tampan, tetapi sayangnya kau tidak dapat bertindak. Ucap Yuyan. Mendengar kata-kata Yuyan, Xiaoyan terbatuk 2 kali. Dia hanya bisa berharap Yuyan berhenti berbicara omong kosong. Dibandingkan dengan orang bijak manapun, kata tampan ini jauh lebih baik daripada mengatakan dia lemah atau sebagainya. Tahukah kau apa kekuatan Hua Chen itu? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuyan tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh setelah mendengar pertanyaannya. Sebenarnya kau ini Shizun atau yang mulia? Hei, sebenarnya kau ini Shizun atau yang mulia? Sejauh yang aku tahu, Hua Chen dan Shizun memiliki hubungan yang sangat baik. Dan aku juga mendengar bahwa keduanya memiliki kebiasaan aneh. Begitu mendengar ini, Xiaoyan langsung tersentak air liurnya sendiri dan terbatuk lama sebelum dapat berhenti. Jadi apa kekuatannya sekarang? Ucap Xiaoyan mengubah topik pembicaraan. Dia benar-benar tidak menyangka Shizun memiliki hobi seperti itu. Dan dia juga tidak tahu apakah itu hanya desas-desus yang terlalu dibesar-besarkan. Namun Hua Chen sama sekali tidak terlihat seperti pria yang menyukai sejenis. Aku tidak yakin tentang hal itu. Namun sejauh yang aku tahu, dia adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Tetapi saat dia benar-benar melihatnya, dia merasa celah di antara mereka terasa seperti seorang petarung yang memandang ke medan pertempuran. Seolah-olah di bawah pandangan mata Hua Chen, apa yang dilakukan Xiaoyan tidak berarti apa-apa. Meskipun tatapannya tidak berniat menindas seperti Wan Ji, namun ketika melihatnya Xiaoyan merasa seolah-olah dirinya akan hancur. Sebelumnya aku telah menduga bahwa sosok nomor 1 itu memang kuat. Tetapi aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar begitu kuat. Dia adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga dan dia juga dewa yang masih hidup dari zaman yang mulia. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Untuk sementara permasalahan ini telah terselesaikan. Dan sosok berjubah hitam itu seharusnya tidak berani mencari Xiaoyan lagi dalam waktu singkat. Bagi Xiaoyan,
Tindakan Hua Chen adalah jimat penyelamat nyawa di dunia ini. Xiaoyan juga tidak tahu kenapa Hua Chen bisa membantunya dengan mudah. Tetapi dia tidak berani berjudi lagi dan dia juga takut masuk ke dalam rencana Hua Chen. Kali ini kau berhutang budi lagi kepadaku. Tiba-tiba suara sosok nomor 1 menyebar dalam pikiran Xiaoyan. Terima kasih. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apakah dia mengetahui identitasku? Meskipun selama pertemuan di alam dewa kekacauan, Xiaoyan belum benar-benar mengetahui identitas asli nomor 2. Namun dia sudah menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Sosok yang baru saja muncul yang membantunya adalah sosok nomor 2. Dia juga seorang kaisar dari alam 9 surga. Dia bahkan bisa menyaingi sosok berjubah hitam dan itu telah membuktikan kekuatannya. Dari penjelasan ini, kekuatan Xiaoyan adalah yang terlemah di antara 9 sosok lainnya. Aku memerintahkan untuk menyelamatkan seseorang tanpa memberitahunya siapa yang harus diselamatkan. Apakah dia juga menyadarinya? Aku sebenarnya tidak tahu. Ucap nomor 1 segera menjawabnya. Mendengar penjelasannya, Xiaoyan sepertinya mengerti tatapan Hua Chen saat melihatnya. Mungkin Hua Chen tidak memahami mengapa nomor 1 menginstruksikannya untuk membantu seseorang dengan ranah kekuatan di keabadian kaisar. Bahkan dia harus melintasi antar dunia untuk menyelamatkannya. Tentu saja hal ini memerlukan kekuatan yang besar untuk melakukannya. Terima kasih. Ucap Xiaoyan berterima kasih sekali lagi dan akhirnya dia tidak bertanya lebih lanjut. Xiaoyan juga tidak tahu mengapa sosok nomor 1 selalu membantunya. Xiaoyan juga tidak tahu apakah dia akan melakukan hal yang sama kepada setiap orang yang ada di alam dewa kekacauan. Atau dia hanya melakukannya khusus untuknya. Faktanya untuk permintaan kali ini, Xiaoyan sebenarnya tidak begitu yakin di dalam hatinya. Meskipun dia telah menyelesaikan krisis ini tetapi dengan tindakannya yang tegas, dia semakin merasa bingung. Bagaimanapun dia baru saja bergabung dengan pertemuan di alam dewa kekacauan dan hanya baru menyelesaikan satu tugas, sehingga dia merasa hubungannya belum begitu dekat. Sosok nomor 2 juga menunjukkan reaksi ketakutan kepada Yuyan, sehingga membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa Yuyan sudah bisa dipastikan adalah avatar nomor 4. Ditambah fakta Yuyan yang langsung mengenali Hua Chen. Sungguh luar biasa. Dia datang dari jauh dan memberi bantuan. Apakah hubunganmu dengannya benar-benar sedekat itu? Ucap Yuyan sambil melangkah mendekat. Ada kebingungan dan keterkejutan yang terpancar di antara tatapannya. Saat ini Yuyan melihatnya dengan tatapan yang aneh. Xiaoyan sama sekali tidak menyangkalnya. Kenapa kau tidak menjawabnya? Setelah semua ini apakah kau benar-benar tidak menyukai wanita? Yuyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Aku hanya tidak ingin melawannya sekarang. Saat Xiaoyan menjawabnya, Yuyan tidak bisa menahan untuk tidak tertawa. Hahaha, sebelumnya kau mengatakan tidak memikirkan hal ini. Namun sekarang kau mengatakan tidak mampu melakukannya. Daripada mengatakan bahwa kau tidak kompeten, lebih baik sekarang kau jujur sebenarnya kau itu naga atau domba. Namun setelah aku mempertimbangkannya, itu juga cukup masuk akal. Seketika keheningan terjadi setelah Yuyan mengeluarkan kata-kata ini. Sebenarnya setelah kejadian ini, Xiaoyan berharap Yuyan akan menghentikan tindakannya dan tidak berencana lagi untuk berkultivasi ganda dengannya. Xiaoyan juga tidak pernah membayangkan setelah membunuh Tianxun dan Ning Yao, dia benar-benar menarik perhatian sosok kuat yang ada di belakang istana surgawi. Namun dia masih beruntung karena Hua Chen mampu menyelesaikan krisis ini. Semua tindakan Hua Chen saat mengalahkan sosok berjubah hitam itu telah dilihat oleh Xiaoyan. Dan dia sama sekali tidak bisa menilai tingkat kekuatannya. Bahkan jika aku memiliki tubuh fisik yang kuat dari tubuh keabadian fisik alam leluhur, tetapi aku merasa sangat lemah di hadapannya. Sebenarnya kekuatan di tingkat apa yang bisa dicapai level di tingkat itu? Dia mengalahkan sosok berjubah hitam itu dalam sekejap. Aku khawatir kekuatannya hanya berada di bawah sosok nomor 1. Saat melihat pertarungan Hua Chen, Xiaoyan melihat bahwa jalannya masih panjang. Bagaimana menurutmu jika Hua Chen dibandingkan dengan Yang Mulia? Apakah dia atau Yang Mulia yang lebih kuat? Xiaoyan bertanya dan memandang Yuyan dengan ekspresi ingin tahu.
Dari segi waktu, Hua Chen sedikit lebih kuat. Namun dari seni kekerasan yang mulia jauh lebih kuat dari Hua Chen. Dan tunggu, aku bertanya tentang kekuatan. Xiaoyan buru-buru menyelesaikan kata-kata Yuyan yang tampak sedang berpikir tentang kultivasi ganda. Seketika ada ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Xiaoyan meresponnya dengan cemberut. Kekuatan. Aku tidak tahu tentang hal itu. Lagi pula, aku hanya berkomunikasi dengan mereka dan tidak pernah bertarung. Ucap Yuyan menunjukkan senyuman manis dan dia juga tidak merasa malu dengan tindakannya. Sebelumnya Xiaoyan juga berencana tidak bertanya lagi pada Yuyan. Bagaimanapun dia hanya memikirkan tentang kultivasi ganda. Sekarang aku berhutang satu bantuan yang besar dan aku harus menemukan cara untuk menebusnya. Dan cara terbaiknya adalah dengan menyelesaikan tugas yang besar. Namun aku harus melengkapi simbol reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis terlebih dahulu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu di mana lokasi harta itu, namun selama dia bisa memenuhi permintaannya maka itu akan baik-baik saja. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan peta yang dia dapatkan saat pertama kali masuk ke sini. Terlihat ada lokasi 5 istana yang sudah ditaklukkannya, yaitu Istana Zi, Istana Yin, Istana Chen, Istana Wu, dan Istana Shen. Sekarang hanya tersisa Istana Su. Segera Xiaoyan mengeluarkan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Xiaoyan juga mengeluarkan cincin yang diperolehnya dari Ning Yao. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ada di tangan Ning Yao yang memiliki 2 simbol menyala, sehingga dia bisa menggabungkannya dengan miliknya. Segera token itu bersinar dengan 5 cahaya emas. Adapun misi yang diberikan oleh alam dewa iblis abadi untuk membunuh 3 penguasa istana telah selesai. Dan hal terakhir yang dicarinya hanyalah Tian Junsu. Pada saat berikutnya Zhonggu dan yang lainnya akhirnya terbang mendekat dari kejauhan. Setelah melihat Yuyan, Zhonggu tampak serius dan mengepalkan tangannya menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa hormat. Salam Puan Yuyan, ucap Long Biao juga segera mengepalkan tinjunya. Sebelumnya dia telah bertemu Yuyan di alam dewa iblis abadi dan semua orang sangat menghormatinya. Tentu saja hal ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Meskipun Long Biao terlihat konyol, namun faktanya dia sangat penuh perhatian. Si Xiao, tahukah kau di mana Tian Junsu? Ucap Xiaoyan menatap ke arah Si Xiao dan langsung bertanya. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa hanya perlu mengumpulkan semua segel emas di istana bawah tanah. Kemudian harta karun yang aneh akan lahir. Mungkin harta langka ini adalah Tian Junsu yang disebutkan oleh senior. Ucap Shishio juga menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Serta caranya menjawab juga penuh dengan rasa hormat. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan sekali lagi memicu gelombang yang tak terbayangkan di hati sekelompok orang ini. Meskipun mereka tahu Xiaoyan sangat kuat, tetapi kekuatannya sekarang jauh di luar imajinasi mereka. Ayo kita pergi ke Istana Su. Setelah mengatakannya, Xiaoyan bersiap untuk pergi dan melihat ke sekelilingnya. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Di mana Yuyan? Ucap Xiaoyan langsung bereaksi. Sial, wanita itu hilang lagi. Sebelumnya Yuyan sudah berjanji untuk membantunya mendapatkan Tian Junsu. Namun sekarang dia menghilang dalam sekejap. Bajingan, mengapa aku tidak bisa bermain-main dengannya? Mengapa kau mengirimku keluar? Di luar gerbang kuno, tepatnya di atas kompas terbang, sosok Yuyan muncul di antara sosok lainnya dan ekspresi wajahnya tampak tidak senang. Jelas dia tidak melakukannya sendiri, tetapi sebaliknya dia dikirim keluar lagi oleh gerbang kuno. Tentu saja Xiaoyan yang telah menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur tidak mempermasalahkan apakah Yuyan ada di sini atau tidak. Sekarang kekuatannya sudah setara dengan keabadian para dewa. Dan jika hanya menghadapi tingkat 1, maka itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditanganinya. Tubuhku telah mengalami kemajuan yang besar. Aku harus segera mengejar kekuatan avatarku sesegera mungkin. Jika tidak, maka akan sulit untuk mengalahkan avatar Yuan Shen yang semakin kuat. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.